Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna pertama, Politeknik Imigrasi, nama Hasan Azhari, NRT 2020 2045 101, Program Studi Hukum Keimigrasian kelas B, 618. Mohon izin Bu, izin menyampaikan materi terkait pentingnya implementasi Internet of Things di lingkungan keimigrasian Indonesia. Efisiensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketepatan cara, usaha, kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu dan tenaga. Internet of Things adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Kemudian, Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut sebagai IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat dari mulai tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromagnetikal, internet, dan QR code. IoT juga sering diidentifikasikan dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel, QR code yang sering kita jumpai. Kemampuan dari IoT sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT, sebagai contoh sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru, yaitu Google AI dan Amazon Alexa. Kemudian, yang terbaru saat ini yaitu penerapan Smart City yang sudah dilakukan di beberapa negara maju seperti China dan Jerman, sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan berbasis data berskala besar. Kemudian, dewasa ini mulai muncul gagasan dibangunnya konsep Smart City di Indonesia, yang dalam hal ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dalam suatu kota. Dalam konsep Smart City sendiri, suatu kota bisa disebut sebagai Smart City apabila semua fasilitas yang ada di pada kota tersebut sudah terintegrasi satu sama lain dengan menggunakan koneksi internet yang stabil. Agar dapat terciptanya suatu konsep Smart City yang ideal, maka perlu dibutuhkan suatu konsep yang dapat mengintegrasikan fasilitas-fasilitas yang ada di kota tersebut dengan internet. Konsep tersebut adalah konsep Internet of Things, atau dapat dikatakan sebagai Internet of Things adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi dengan yang lain sebagai bagian dari suatu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubungnya. Kemudian, Internet of Things pada awalnya disarankan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan mulai populer melalui Auto ID Center di MIT. Dewasa ini pemanfaatan IoT di dunia sudah sangat luas. Internet of Things dapat diimplementasikan dalam banyak bidang, contohnya pendidikan, kedokteran, atau kesehatan, dan pemerintahan. Kemudian, apa saja sih unsur-unsur Internet of Things? Ada beberapa unsur Internet of Things, yaitu yang pertama Artificial Intelligence, kemudian konektivitas internet sebagai penghubung, yang ketiga perangkat berukuran kecil, yang keempat adanya sensor berbasis nirkabel atau wireless, yang kelima keterlibatan aktif pengguna atau masyarakat terhadap Internet of Things. Kemudian cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja. Sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas dari manusia adalah hanya sebagai pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dari perilaku dari mesin saat bekerja. Kemudian, kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga masih terpantau mahal dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka karena mengingat biaya yang diperlukan juga sangat mahal. Kemudian di sisi lain ada beberapa manfaat dari IoT yang cukup
menonjol, yaitu yang pertama memudahkan proses konektivitas antar bagian atau antar perangkat sehingga lebih fleksibel. Yang kedua, ketercapaian efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pentingnya IoT di keimigrasian Indonesia. Seperti yang telah kita semua ketahui bahwa menurut UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pada pasal 1 ayat 3, fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mencapai fungsi tersebut, maka perlu adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh pegawai imigrasi. Sementara sampai saat ini, di lingkungan keimigrasian Indonesia telah membuat terobosan-terobosan yang dapat memberikan efisiensi, namun tujuan dari kegiatan tersebut tetap dapat terlaksana dengan baik melalui adanya beberapa aplikasi komputer yang berbasis internet, seperti Apapo dan SimKim. Kemudian, menurut saya, penggunaan aplikasi komputer berbasis internet merupakan langkah awal dari terbangunnya Internet of Things di lingkungan keimigrasian Indonesia, karena seiring berjalannya waktu tentu saja akan terus dilakukan pengembangan terhadap fasilitas di keimigrasian Indonesia, seperti penggunaan mesin otomatis untuk pengecekan dokumen perjalanan dan penggunaan CCTV untuk kegiatan pemantauan di bandara atau pos lintas batas yang dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan. Beberapa hal ini saat ini mungkin masih berjalan sendiri-sendiri, namun tidak menutup kemungkinan akan disatukan dalam sebuah sistem terpadu yang terintegritas dengan Internet of Things dan menyerahkan sebagian tugas seperti pengawasan dan pemeriksaan pada teknologi artificial intelligence, sehingga petugas tidak perlu selalu melakukan pengecekan secara langsung setiap saat, dan dalam hal ini akan terjadi efisiensi, efektivitas, dan konektivitas antar bagian di lingkungan keimigrasian Indonesia dengan lebih murah dan lebih hemat biaya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.